buku ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 4, tahun 2021. Bab 1, tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Part 1. Pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan mendasar dan penting untuk topik B kali ini adalah: pertama, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Anak-anak, sekarang kita dengarkan percakapan antara Aga dan Banu yang sedang bermain di taman sekitar sekolah. Mereka sedang memberi makan kucing yang ada di sana. Kata Aga, "Kucing nih nampaknya lapar." Banu menimpali, Kalau tumbuhan bisa rasakan lapar atau tidak ya? Aga menjawab, Betul juga ya. Bagaimana cara tumbuhan dapat makan tuh, ha? Tumbuhan tuh kan tak bermulut. Lalu Banu pun berkata, Kita tanya ke Bumi Rayu. seraya mengajak Aga untuk lekas pergi ke tempat Bumira berada. Anak-anak, menurut kalian bagaimana percakapan Banu dan Aga? Apakah kalian penasaran seperti Aga? Seperti yang kalian ketahui, manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa, manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama. Mari mencoba. Anak-anak, sekarang kita akan lakukan percobaan untuk memahami lebih mendalam tentang fotosintesis. Siapkan alat dan bahan dengan baik ya. Ini akan mudah kok. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Gelas atau mangkok bening 1 buah. 2. Daun segar 1 lembar. 3. Air. Cara kerjanya, ikuti tahapan berikut ini ya. Pertama, petiklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian. Lalu kedua, simpanlah daun segar ke dalam gelas bening. Ketiga, isi gelas dengan air sampai daun terendam. Kemudian keempat, simpan gelas di bawah sinar matahari. Kelima, diamkan gelas selama 15 sampai dengan 30 menit. Terakhir, diskusikanlah pertanyaan berikut dengan guru dan teman setelah kalian selesai melakukan percobaan. Pertama, apa yang terlihat pada daun? Kedua, apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Selamat mencoba anak-anak. Kosakata baru. Jika kalian melakukan percobaan sebelumnya, kalian akan mendapatkan 2 kosakata baru ini. Disimak dan dicatat dalam buku ya. Kosakata baru pertama, karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan atau diembuskan oleh manusia dan hewan saat bernapas. Kosakata baru kedua, oksigen. Oksigen adalah gas yang diperlukan atau dihirup oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Anak-anak, ketika kalian merasa lapar, maka akan segera pergi ke dapur, kantin, atau meminta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan dan tanamannya? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap dapat bertahan hidup. Proses tersebut dinamakan fotosintesis. Proses fotosintesis membutuhkan bahan energi cahaya, air, karbon dioksida, dan klorofil. Adapun tahapan proses fotosintesis yaitu: pertama-tama,
energi cahaya matahari diserap oleh daun. Kemudian, pada daun ada bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil ini berwarna hijau dan memberikan warna kepada daun. Lalu, air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang ke daun. Selanjutnya, daun menghirup gas karbon dioksida. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Setelah semua bahan terkumpul di daun, ada energi cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Kemudian, daun akan memulai proses fotosintesis. Proses ini dilakukan oleh bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Adapun hasil akhir dari proses fotosintesis ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita, yaitu pertama, karbohidrat. Makanan ini terjadi setelah selesai fotosintesis. Makanan yang sudah jadi disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kelebihan makanan bisa disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk buah atau umbi yang dapat kalian nikmati. Kedua adalah oksigen. Gas ini dikeluarkan oleh daun sesaat proses fotosintesis selesai. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Jadi, ini merupakan konsep timbal balik antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana tumbuhan itu makan ketika merasa lapar. Kalian bisa membantunya dengan memberinya air. Kosakata baru. Hore! Kalian mendapatkan kosakata baru lagi. Kosakata baru pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu bahan yang terkandung dalam makanan dan sumber tenaga. Kosakata baru kedua, klorofil. Klorofil adalah zat yang membuat daun berwarna hijau. Jangan lupa diingat dan dicatat ya. Nah, selanjutnya kalian akan mempelajari lebih dalam mengenai materi topik B fotosintesis ini pada buku audio berikutnya. Tetap semangat ya! Produksi Kemendikbudristek tahun 2021. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi, part 2. Anak-anak, pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makanan. Yap, betul. Caranya dengan melakukan fotosintesis, yang mana proses paling penting di bumi. Supaya kalian dapat memahami proses fotosintesis ini dengan baik, mari kita belajar lebih lanjut dalam materi ini ya. Mari mencoba. Anak-anak, sekarang silakan kalian pelajari kembali bagaimana tahapan proses fotosintesis yang sudah dijelaskan pada audio sebelumnya. Lalu, kerjakan tugas berikut ini. 1. Cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. 2. Tambahkan keterangan pada ilustrasi yang kalian buat. Untuk contoh ilustrasinya, kalian dapat membuka halaman 12 pada buku IPAS SD kelas 4. Sekarang, apakah kalian sudah menyadari pentingnya proses fotosintesis ini? Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Tentu jawabannya adalah tidak ya.
Maka dari itu, sayangi dan lindungi tanaman di sekitar kita ya. Lakukan bersama. Anak-anak, sekarang kalian akan memahami proses fotosintesis ini dengan mengerjakan tugas bersama dengan teman kalian, yaitu: pertama, diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut. A. Dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? B. Dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas? C. Apa hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis? D. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Kedua, buatlah sebuah infografis yang menggambarkan: A. Alur proses fotosintesis. B. Hasil dari proses fotosintesis. C. Hubungan proses ini dengan manusia dan hewan. Ketiga, buka kembali infografis pada halaman sebelumnya, serta buku tugas kalian untuk membantu membuat gambar ini. Jangan lupa diberi warna. Keempat, berbagilah peran dengan teman kelompok agar semua bisa berpartisipasi. Kelima, jika sudah, bersiaplah untuk melakukan presentasi. Jelaskanlah hal berikut saat melakukan presentasi. A. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? B. Apa hubungan tumbuhan, manusia, dan hewan dalam proses fotosintesis? C. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Jangan lupa dikerjakan ya, anak-anak. Mari refleksikan. Anak-anak, untuk menambah pemahaman mengenai fotosintesis, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. 1. Jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? 2. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? 3. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? 4. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? 5. Sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? 6. Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi? Jangan lupa catat jawaban kalian dalam buku tugas ya. Lalu diskusikan di kelas bersama dengan teman dan guru. Belajar lebih lanjut. Anak-anak, sadarkah kalian, tanaman di sekitar kita bergerak mencari sinar matahari? Karena pada dasarnya, setiap tanaman itu membutuhkan cahaya, maka dari itu tanaman akan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Adapun jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil untuk menangkap cahaya matahari, seperti bunga Rafflesia arnoldi dan tali putri. Keduanya tidak bisa melakukan fotosintesis, sehingga perlu menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanannya. Wah, hebat kan? Tanaman yang ditumpangi oleh mereka baik sekali, karena makanannya akan dibagi-bagi. Tumbuhan juga suka berbagi, apalagi kita sebagai manusia. Jangan lupa berbagi menyiram air untuk tanaman di sekitar kalian ya. Apa yang sudah aku pelajari? Anak-anak, berikut ini adalah rangkuman dari materi proses fotosintesis ini secara umum. Yaitu 1. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. 2. Tumbuhan di darat dan laut berfotosintesis. 3. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. 4. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. 5. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernapas dihasilkan dari proses fotosintesis. Fotosintesis ternyata sangat penting ya bagi kehidupan kita.
Tanpa adanya tumbuhan yang melakukan fotosintesis, kita tidak dapat bernafas sebagaimana mestinya. Mari jaga tumbuhan di sekitar kita ya anak-anak. Sampai jumpa pada materi berikutnya dalam topik C tentang perkembangbiakan tumbuhan. Produksi Kemendikbudristek tahun 2021.